Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, jadi video hari ini sebenarnya untuk semua orang, tapi lebih tepatnya ke member AK ya, yang mungkin uang teman-teman masih ada di dalam, seperti itu, ya kan? Jadi udah pastilah, ya kan? Sekarang uang tidak bisa ditarik, oke? Nah, info apa yang mau saya bahas pada pagi hari ini? Jadi di Facebook ya. Jadi untuk info-info aplikasi seperti itu teman-teman biasanya ada di Facebook orang-orang yang share seperti itu. Nah, seperti contohnya yang ini, gitu ya kan? Katanya verifikasi akun keamanan, gitu. Oke, ini nanti kita baca. Tapi ada satu hal yang mau saya ajak kalian dulu untuk mencernanya. Begitu guys ya. Yaitu apa? Yaitu ini nih guys. Nah, kata-kata ini guys. Jadi si AK ini ya, aplikasi AK ini itu sebelumnya itu banyak yang mempromosikan aplikasi AK ini. Ya kan? Ada pakai spanduk, bagi-bagi bansos, buka-buka kantor cabang, ya kan? Artinya apa guys? Itu kan secara terang-terangan adalah mempromosikan AK ini ya, dengan buka kantor, bagi-bagi sembako, bansos ya kan? Terus ada bagi-bagi takjil juga, buat seminar ya kan? Pegang spanduk di suatu daerah, buat yel-yel ya kan? Itu merupakan suatu hal apa namanya, promosi ya kan, karena kalau ada orang lihat komunitasnya bagi-bagi bansos, yel-yel ya kan, itu bisa orang join. Tapi saya sering bilang guys, yang seperti itu tuh adalah modus dari aplikasi penipuan, yang lebih tepatnya di sini sekarang ini adalah AK begitu. Karena saya sudah sering katakan untuk AK ini dari jauh-jauh hari ini adalah penipuan, investasi bodong, money game, skema ponzi yang modusnya adalah download aplikasi yang mirip dengan BBH kemarin itu. Jadi BBH sama kayak AK ini guys, 11-12 modusnya itu download aplikasi, tapi BBH sendiri itu udah kabur beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang ini AK, dan juga AK ini dari sebelum-sebelumnya saya sudah mengingatkan kalau ini adalah penipuan dan kalian jangan pernah tergiur dengan aplikasi ini. Walaupun ada orang yang memberikan bukti testimoni penarikan dari aplikasi AK ini, karena ini money game ponzi, pasti ada yang dibayar, dan yang dibayar itu jadi alat testimoni untuk orang yang belum join, biar join. Nanti ketika mereka join, uang mereka tarik belum tentu, karena permainan seperti ini tuh akan banyak drama yang dimunculkan di akhir ya, sehingga membuat penarikan itu nggak bisa. Nah, jadi kata-kata ini guys ya, kata-kata yang satu ini, jadi gini, ini kan apalagi nih di grup Ponzi ya, aplikasi Ponzi terbaru gitu ya kan, di grup Facebooknya gitu ya kan, otomatis saya sering baca grup ini, sering mampir juga, yang dimana di dalamnya itu mempromosikan gitu ya kan, dengan kata-kata promosinya biasanya ini jangka panjang gitu ya, merubah perekonomian. Ya kan, jadi dulu itu kemarin itu promosinya seakan-akan tidak ada yang namanya resikonya. Ya kan, tidak ada dijelaskan kalau ini akan scam, akan kabur ya kan, karena memang seperti itu promosinya guys. Untuk aplikasi-aplikasi seperti ini memang seperti itu dari dulu lagi, dari zaman apa, banyak lah aplikasi seperti itu, udah banyak, udah puluhan, udah ratusan mungkin ya. AK ini untuk sekian kalinya guys. Nah promosinya itu seakan-akan tidak memberikan informasi kalau ini adalah aplikasi yang berujung scam. Scam itu kan artinya penipuan guys, itu cuma bahasa Inggris saja. Nah tapi entah kenapa ya, sekarang itu infonya gini, awas jangan ada yang join AK sudah scam. Ya kalau kata-katanya sudah scam artinya dia sebelumnya udah mengetahui kalau aplikasi ini akan berujung scam. Yang ngapain kemarin itu dipromosiin begitu
Ya, untuk kalian yang tergiur dan join ya gimana guys, uang kalian udah nyangkut. Kalau saran aku sih dari dulu, kalau kalian mau narik uang kalian ya cari leader masing-masing gitu, cari leader masing-masing, minta pertanggungjawaban dia begitu guys ya, karena dia ngajak kalian. Kalau kalian mau jumpa sama komplotan, berat guys, orangnya nggak tahu gitu. Nah, kita baca nih ya, aku sih belum baca juga, cuman kita baca sama-sama aja ya. Klik akun keamanan PPATK untuk melakukan verifikasi akun. Oke, coba kita baca ya guys ya. Pada tanggal 3 April 2025, itu sekitar hari raya keempat ya. Mohon maaf lahir batin dulu guys. Sekitar hari raya keempat, kantor pusat akan mengalokasikan 2 triliun ya, 2 triliun rupiah gitu kepada perusahaan keuangan di Indonesia untuk digunakan dalam proses penarikan gaji karyawan. Namun selama proses penarikan gaji yang dilakukan oleh perusahaan keuangan Indonesia, Bank Indonesia atau BI menemukan sumber permintaan penarikan gaji yang berasal dari akun yang tidak dikenal. Ya, jadi seakan-akan mereka udah kerjasama sama BI ya. Kalian kalau ada kontak BI coba tanyain gitu ya, apakah AK ini ada kerjasama dalam penarikan saldo pemain atau tidak. Kalau menurut saya sih guys, kalau yang kayak gini nih kan udah drama ya kan. Drama itu kan bohong gitu ya kan. Kebanyakan bohongnya kalau di Ponzi ya, itu nggak ada. Itu tuh kata BI, kerjasama dengan BI untuk gaji penarikan gitu ya pemain. Itu tuh cuman untuk modus aja biar mereka itu terlihat keren dalam sistem bisnisnya, padahal itu bisnis tipu-tipu. Kalau kalian tanya ke BI, saya yakin ini nggak akan ada gitu ya. Mungkin orang BI nggak tahu apa itu AK. Gitu guys, yang tahu itu kalian aja yang dipromosikan ya sampai kampung-kampung gitu guys ya. Karena kenapa ini ilegal, nggak mungkin lah ya pemerintahan Indonesia kayak yang udah legal itu mau kerjasama dengan yang ilegal ya kan, gitu aja intinya guys ya. BI udah legal kok mau join sama yang ataupun kerjasama ataupun ada kaitan dengan yang ilegal, karena ilegal itu bodong guys ya, itu akal. Gitu. Kemudian di paragraf kedua, situasi ini menarik perhatian tinggi terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Oleh karena itu PPATK untuk sementara membekukan dana tersebut di rekening aman PPATK. Seakan-akan ya kayak BI sama PPATK yang membekukan, jadi istilahnya kayak si AK ini udah ngasih uang 2 triliun ke PPATK bukan PPATK, ke BI, namun BI-nya nggak bisa ngirim karena BI itu nggak bisa ngirim gara-gara itu ada akun spam di AK gitu. Seakan-akan ya mereka diserang sama user spam gitu guys, padahal sebenarnya itu nggak ada guys. Itu tuh cuman akalan-akalan dari komplotan ini yang mau kabur aja gitu guys. Saya sih ngasih tahu aja ya, biar apa, biar gini, ini aplikasi seperti itu tuh nggak akan pernah ada habisnya begitu. Aplikasi seperti itu nggak akan ada habisnya guys ya. Buktinya sekarang ada satu lagi tuh MX Trend dan pasti akan bermunculan lagi ya. Jadi AK ini adalah reinkarnasi dari BBH inkarnasi dari yang sebelumnya gitu-gitu ya guys. Jadi nanti untuk AK pasti ada lagi reinkarnasinya seperti itu. Jadi info seperti ini tuh saya sampaikan biar jadi edukasi untuk kalian ke depannya, hati-hati dengan aplikasi yang seperti ini. Oke lah, jadi kita lanjut lagi teman-teman di paragraf ketiga. Untuk memastikan keaslian dan legalitas akun penarikan gaji ya, jadi yang akun-akun spam itu dikira akan dipastikan untuk keasliannya. PPATK mengajukan semua karyawan resmi AK untuk menyetor jumlah tetap ke rekening aman PPATK sebelum tanggal 5 April pukul 23.59. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi rekening aman serta membuka kembali akun sehingga dapat mengkonfirmasi legalitas akun kerja AK masing-masing.
Kayak gini ya guys ya. Inilah yang namanya dramanya. Ya, mereka nyuruh, seakan-akan yang nyuruh untuk ke depo itu ke rekening itu disuruh top lagi. Itu tuh adalah PPATK-nya. Ya, dikiranya itu guys ya, biar kalian ngira yang suruh depo itu lagi bukan pihak AK tapi PPATK-nya sendiri. Ya, seperti itu. Inilah dramanya guys ya, yang dimana ketika kalian transfer uang kalian dijanjikan akun bisa balik, bisa dibuka, penarikan bisa ditarik. Nah, padahal kalau kalian panik, ya kan, momen-momen seperti ini itu sangat dimanfaatkan oleh si aplikasi ini. Itu adalah kepanikan kalian. Kalau kalian panik dan terpancing emosi, ya kan, kalian akan depo lagi, transfer uang lagi, dengan harapan kalian akun kalian bisa dibuka, uang-uang kalian yang sebelumnya itu bisa ditarik. Padahal tidak. Ini nih kalian adalah membuka lubang baru, kalian terjerumus lagi, kalian mentransfer uang kalian lagi, lebih banyak lagi kalian tertipu. Seperti itu teman-teman. Saya cuma mengingatin ya teman-teman, seperti itu. Karena kenapa guys? Yang seperti itu bukan sekali dua kali terjadi ya. Ketika mau kabur, orang disuruh depo dulu, padahal itu semua adalah trik dari aplikasi ini menipu kalian lebih banyak lagi. Seperti itu ya, ini dramanya guys. Ya, kemudian di paragraf 4, sebelum periode ini karyawan tidak melakukan verifikasi rekening aman melalui setoran akan dianggap sebagai pemilik akun yang tidak dikenal ya. Jadi untuk kalian yang sebelumnya punya saldo sampai puluhan juta ataupun berapa juta di AK, kalaupun kalian tidak transfer uang ya, yang katanya ini ke PPATK, padahal itu sebenarnya ke komplotan si AK-nya, ya akun kalian akan di-banned selamanya guys. Itu ancamannya. Padahal ya itu cuman ancaman. Ya kalau kalian panik ya kalian lebih banyak tertipu. Saran saya jangan mau transfer uang, karena itu bukan ke PPATK tapi melainkan ke kalian. Masa iya PPATK instansi pemerintah minta uang ke masyarakat seperti itu untuk aplikasi sekecil AK ini guys. Gitu ya, jadi mana AK ini penipuan. Begitu teman-teman. Kemudian di bawahnya, semua saldo yang tersisa di akun kerja AK mereka akan disita oleh pusat pelaporan PPATK gitu ya, yang dapat berdampak pada catatan kredit di masa depan selain. Waduh, ancaman nih ya guys ya. Selain itu karyawan tersebut dianggap secara sukarela melepaskan akun kerja mereka. Ya, jadi kalau kalian nih ya, ancaman yang di bawahnya, kalau kalian nggak depo ataupun nggak transfer uang yang katanya ke PPATK, uang kalian itu akan disita seluruhnya guys. Mau berapapun itu guys. Kan kocak ya kan? Uang kalian, tapi kalian nggak ada hak di situ. Uang kalian akan disita. Itu kan hak kalian guys, uang kalian itu. Seenak jidatnya aja yang punya aplikasi ini atau si komplotan ini ngatur-ngatur uang kalian gitu. Sama kayak kalian nabung di bank kayak di BNI, BRI. Itu yang ada di uang kita yang ada di perusahaan itu hak kita secara keseluruhan, itu adalah uang kita. Walaupun kita naruh uangnya di perusahaan bank tersebut, tapi tetap kita juga bisa mengelola uang kita secara fleksibel, tergantung kita, karena itu hak kita. Mau kita tarik, mau kita simpan selamanya atau beberapa lama, itu tergantung kita. Nggak mungkin ketika kita narik uangnya nggak bisa ditarik ya. Jadi di AK kok beda guys ya, kalian ada uang, ada saldo, tapi ketika kalian tarik nggak bisa dan harus disuruh depo dulu. Dan kalau nggak depo lagi ataupun nggak transfer, uang akan disita. Ya kan, mau kalian transfer atau tidak itu udah jelas nggak akan dibayar lagi. Satu lagi, katanya akan ngaruh ke BI checking. Nih baca nih ya. Catatan kredit. Perjalanan akan berdampak pada catatan kredit. Apa urusannya guys ya, apa urusannya? Yang kemarin AK ini menawarkan sesuatu hal yang mungkin akan memperbaiki hidup kalian, merubah perekonomian, sekarang malah ngancam-ngancam kalian. Ya kan? Makanya ini adalah salah satu dampak buruk main aplikasi seperti ini teman-teman.
Nah, jadi untuk transfer itu tergantung dari levelnya, yaitu dari B1 sampai B5 ya. Kalian bisa lihat sendiri nominalnya. Yang di B5 17 juta anjay. 17 juta mending beli motor bos ketimbang jerumusin uang ke sini lagi ya. Mungkin untuk kalian yang main di B5 kemarin tergiur ya kan, akan tiba-tiba kayak mendadak finansial oke, tapi malah disuruh depo lagi ataupun suruh transfer yang modusnya itu ke PPATK. Tahu nggak ini efeknya apa nanti? Efeknya nanti dari AK ini yang mengatasnamakan PPATK untuk transfer di sekarang ini, itu nanti masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan dengan PPATK, teman-teman. Ya, jadi seakan-akan kayak instansi pemerintahan ini kalau di ponzi-ponzi yang akan kabur itu mereka dijadikan seperti kambing hitam difitnah, ya kan? Ini kan PPATK difitnah oleh si AK. Sama BI juga tuh, Bank Indonesia. Oke guys, itu aja sih informasi hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan dan juga ada kekhawatiran dari korban, coba ketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.